Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Lembah dengan NIM A251240075. Di sini saya akan membahas soal UTS Kinetika Kimia. Oke, langsung saja di sini kita bisa lihat nomor 1 bagian A. Jika atom Ba dipanaskan dalam oven sampai 510 derajat Celcius, berapakah kecepatan rata-rata relatif atom Ba, kecepatan akar kuadrat rata-rata atom Ba, dan kecepatan rata-rata paling mungkin atom Ba dengan AR Ba-nya itu sekitar 137,34. Di sini saya akan membahas satu persatu dari soal di atas. Oke, teman-teman. Baik, di sini untuk soal nomor 1. Diketahui temperatur sekitar 510 derajat Celcius, yang dimana jika diubah ke Kelvin itu harus ditambah dengan 273. Jadi 500 ditambah 273 itu sekitar 783 Kelvin. Dengan massa atom Ba itu sekitar 1334 gram per mol. Dengan dikonversi ke kilogram per mol itu sekitar 137,34 kali 10 min pangkat 3 kg per mol. Adapun konstansa gasnya yaitu R sama dengan 8,314 joule mol per Kelvin. Dengan konstansa Boltzmann itu sekitar 1,381 kali 10 pangkat min 23 joule per Kelvin. Dengan bilangan Avogadro-nya diketahui itu sekitar 6,022 kali 10 pangkat 23 mol min 1. Nah, tadi ditanyakan itu sekitar 3 pertanyaan, yang dimana di situ ada kecepatan rata-rata dengan lambangnya, kemudian ada kecepatan akar kuadrat rata-rata URMS, dengan yang ketiga itu ditanyakan kecepatan paling mungkin atau UMP. Nah, di sini kita menghitung satu persatu. Di sini diketahui massa satu atom Ba itu sekitar, dengan kita menghitung M sama dengan M bahagi N A atau bilangan Avogadro sama dengan 137,34 dikali 10 pangkat min 3 kg per mol itu dibahagi dengan bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23 mol min 1 itu sekitar 2,2807 kali 10 pangkat min 25 kg. Nah, jika sudah diketahui, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata, yang mana di sini rumusnya akar 8 kali R kali T dibagi PM. Jadi di sini kita masukkan di sini 8 dengan PM-nya itu sekitar konstansa gasnya 8,314 kali M-nya 783 kali dibahagi Pi kali 0,137734. Nah, didapatkan hasil berikut yaitu 52044,624 dibahagi 0,43138, maka di sini hasilnya akar 120,65 kali 10 pangkat 3. Nah, jika dibulatkan itu sekitar 347,4 M per S. Jadi kecepatan rata-ratanya itu sekitar 347, M per S. Nah, lanjut untuk menghitung kecepatan akar kuadrat rata-rata URMS. Nah, di sini menggunakan rumus akar 3 R kali T bagi M. Di sini kita masukkan angkanya. Akar 3 kali 8,314, mana itu R-nya, terus dikali dengan T-nya itu sekitar 783, dibagi dengan M-nya 0,13734, menghasilkan akar 19516,734, kemudian dibagi
0,13734 dihasilkan akar 142,1 kali 10 pangkat 3, kemudian dibulatkan menjadi sekitar 377,0 M per S. Jadi kecepatan akar kuadrat rata-ratanya itu sekitar 377,0 M per S. Nah, kemudian di sini kita menghitung kecepatan paling mungkin yang mana dilambangkan dengan UMP. Di sini UMP-nya kita bisa menghitung dengan rumus akar 2 kali R kali T dibagi M. Nah, di mana di sini jika kita masukkan ke dalam rumus itu sekitar mendapatkan hasil akar 94,74 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian dibulatkan itu mendapatkan angka sekitar 307,8 M per S. Oke, teman-teman, jawaban nomor 1 bagian A sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, di mana soal nomor 1 bagian B, yang mana di sini jalan bebas rata-rata, frekuensi dan rapatan tumbukan. Nah, saya bacakan dulu terlebih dahulu soalnya. Oh, ternyata tidak bisa. Jadi kita langsung saja di sini membahas diketahuinya, teman-teman. Yang mana T itu sama dengan 783 Kelvin. Nah, jika dibulatkan ini sekitar atau dijadikan M itu sekitar 137,34 kali 10 pangkat 3 kg per mol, dengan volume ovennya itu sekitar 60,0 cm. Nah, adapun tekanan uap BA-nya itu P-nya sama dengan 75 torr. 75 kali 133,322 PA itu sekitar 999,15 PA. Dibulatkan menjadi 1,00 kali 1010 4 PA. Dengan diketahui diameter atom BA atau D-nya itu sekitar 580 pm. Nah, 580 ini dibulatkan jadi 580 kali 10 min 10 M. Oke, di sini ditanyakan untuk nomor satunya itu ada jalan bebas rata-rata. Jadi kita menentukan jalan bebas rata-ratanya, terus kemudian frekuensi tumbukan, dan ketiga itu ada rapatan tumbukan. Oke, langsung saja kita menjawab satu persatu terlebih dahulu, yang mana kita harus menghitung rapat jumlah partikel dengan cara N dibagi V. Oke. Dari rumus gas ideal, yang mana N per V sama dengan P bagi R kali T, itu kita bisa masukkan yaitu N per V sama dengan 999,15, yang mana N-nya, kemudian kita bahagi V-nya itu menjadi 8,314 kali 783, kita mendapatkan itu sekitar 1,536 mol per M pangkat 3. Dengan jumlah partikel per satuan volume itu kita masukkan, yang mana di sini rumusnya N per V sama dengan N per V kali N A. N per V sama dengan 1,536 kali 6,022 kali 10 pangkat 25, yang mana di sini hasilnya sekitar 9,249 kali 10 pangkat 25 M pangkat min 5. Oke, di sini sudah kita tahu mengenai jumlah partikel N per V, jadi kita bisa menghitung jalan bebas rata-rata dengan rumus, yaitu di mana di sini dilambangkan dengan jalan bebas rata-ratanya sama dengan 1, rumusnya 1 bahagi akar 2 kali Pi kali D2 kali N per V, di mana di sini Pi kali D2 sama dengan Pi kali 5,80 kali 10 pangkat min 10 pangkat 2, di mana Pi-nya kali 3,364 kali 10 pangkat min 19, di mana hasilnya sekitar 1,0568 kali 10 pangkat min 18 M kuadrat. Oke, di sini setelah dimasukkan dalam rumus, yang mana di sini kita mendapatkan 1 bahagi 1,382 kali 10 pangkat 6, di mana di sini hasilnya itu sekitar
jalan bebas rata-ratanya 7,24 kali 10 pangkat min 7 M, yang dimana jika dibulatkan itu sekitar 724 nanometer atau N per nm. Oke. Kemudian kita menghitung frekuensi tumbukannya, yang mana di sini dilambangkan dengan Z kecil, yang mana per molekul per detik. Di sini untuk menghitung frekuensi tumbukan kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan akar 2 kali Pi kali D2 kali N per F kali U atau kecepatan rata-ratanya, yang dimana di sini kita masukkan yang mana akar 2 itu sekitar 1,4142 dikali Pi 1,0568 dikali D-nya pangkat 2 9249 kali 10 pangkat 23 terus N per V-nya. Dimana kita mendapatkan hasil yaitu sekitar 4,80 kali 10 S 10 pangkat 8 S min 1. Jadi itu untuk nilai frekuensi tumbukan Z per molekul per detik itu sekitar 4,80 kali 10 8 S pangkat min 1. Kemudian kita menghitung untuk kerapatan tumbukan, yang mana di sini dilambangkan dengan Z besar, yang mana di sini tumbukan per satuan volume per detik, di mana Z sama dengan 1 bahagi 2 dikali N bagi V dikali Z, di mana di sini dimasukkan angkanya, kemudian menghasilkan angka yaitu 2,22 kali 10 pangkat 32 M pangkat 3 M pangkat min 3 S pangkat min 1. Jadi diketahui rapatan tumbukan Z-nya itu sekitar 2,222 kali 10 pangkat 32 M min 3 S min 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yang dimana di sini penguraian etilen oksida menjadi CH4 dan CO2 yaitu sekitar 414,5 derajat Celcius, yang dimana diketahui di sini reaksi C2H4O dengan fase gas menghasilkan CH4 ditambah CO2 pada T itu sama dengan 414,5 derajat Celcius, dan tekanan total P total sama dengan dikali dengan waktu, yang mana di sini bisa dilihat dalam tabel ada 0 itu dengan 116,51 dan sekian. Nah, kemudian ditanyakan nomor satunya order reaksi. Kemudian nomor 2-nya tetapan laju reaksi. Terus yang ketiga T1, T2, T7, T8, T1 dan T32. Oke, di sini kita jawab satu persatu. Untuk konversi tekanan total ke tekanan C2H4O. Nah, di sini misalkan ada P awal, tekanan awal yaitu C2H4O sama dengan 116,51 mili Hg, di mana T sama dengan 0 itu hanya reaktan. Nah, reaksinya yang terjadi itu C2H4O menghasilkan CH4 tambah CO2. Nah, jika X penurunan tekanan C2H4O, maka P total sama dengan P0 kali X tambah X tambah X sama dengan PO tambah X tambah X. Nah, jadi P totalnya kurang P awal. Jadi sekitar P C2H4O itu sama dengan PO kali X sama dengan 2PO kurang P total. Jadi untuk perhitungannya P2 PC2H4O pada setiap waktu, yang mana T0 pada T0 itu P-nya sama dengan ada sekitar 1161 mili mHg. Nah, kemudian T5-nya juga sekitar 110, T7 107, T9 itu ada 104, dan T12 itu ada sekitar 99,79, T18 sekitar 91,65. Nah, untuk uji orde pertama, yang mana kita di sini harus mengecek Ln-nya, yaitu P awal dibagi P-nya sama dengan T
T-nya itu harus linear, di mana di sini kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu T5, di mana di sini ln-nya itu 116,51 110,4 dibagi 110,46 yang mana hasilnya itu sekitar ln 1,0548 jika dibulatkan itu sekitar 0,0533. Kemudian sama juga dengan T7-nya itu hasil akhirnya itu berupa 0,0823, T9 0,1109, T12-nya 0,1549 dan T18-nya itu sekitar 0,2395. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk menghitung rasionya. Rasio yang dilambangkan dengan K sama dengan ln PO dibagi P bagi T. Nah, di sini tadi sudah kita ketahui. Jadi kita untuk menghitung T5-nya itu kita menggunakan rumus di atas yaitu dengan hasil akhir untuk T5 itu sekitar 0,01066 menit pangkat min 1. Dan untuk T7-nya itu sekitar 0,01176 menit pangkat min 1, kemudian T9-nya 0,01232 menit min 1, T12-nya itu sekitar 0,01291 menit pangkat min 1, dan untuk T18-nya itu sekitar 0,01331. Nah, untuk rata-ratanya itu didapatkan dengan 0,01219 menit pangkat min 1. Nah, nilai konsisten merupakan reaksi orde 1. Nah, untuk reaksi orde 1, tetapan lajunya itu sekitar 0,01219 menit pangkat min 1 dibulatkan menjadi 1,219 kali 10 pangkat min 2 menit pangkat min 1. Untuk waktu karakteristik untuk reaksi orde pertama digunakan rumus umum itu sama dengan T sama dengan 1 bahagi K kali ln 1 bahagi 1 kurang fraksi terurai. Nah, untuk T1 per T setengahnya terurai kita menggunakan rumus ini yang dimana mendapatkan hasil 56,9 menit. Kemudian T7 per 8 terurai tersisa 1 per 8 menghasilkan 170,7 menit. Dan terakhir untuk T31 per 32 yang dimana hasilnya itu sekitar 284,5 menit. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini untuk soal nomor 3 yang mengenai mekanisme oksidasi fotokimia fosgen diketahui untuk reaksi keseluruhan yang dimana 2COCl2 ditambah O2 itu menghasilkan 2CO2 ditambah 2Cl2. Untuk mekanisme reaksinya, untuk yang nomor 1 itu diketahui HF ini merupakan inisiasi foto, dan kemudian yang 2 ini sama juga. Dan langsung saja untuk yang ditanyakan yang nomor 1 zat antara atau intermediate-nya. Kemudian yang kedua itu persamaan laju pembentukan CO2. Oke, di sini kita bahas satu persatu yang dimana untuk jawaban nomor 1 identifikasi zat antara, yang mana zat antara merupakan spesies yang terbentuk dalam suatu langkah reaksi tetapi dikonsumsi dalam langkah berikutnya dan tidak muncul dalam persamaan reaksi keseluruhan dari mekanisme di atas. Di sini COCl itu terbentuk di langkah 1 yang mana dikonsumsi di langkah 2 yang berupa itu zat antara atau zat antara, dan Cl itu terbentuk di langkah 1 dan 3 yang berupa katalis atau regenerate atau chain carrier. Kemudian ClO itu terbentuk di langkah 2 dikonsumsi di langkah 3 atau zat antara. Di sini zat antaranya yaitu COCl dan ClO. Oke, lanjut. Untuk persamaan laju pembentukan CO2, itu CO2 dibentuk pada langkah 2 dan langkah 3, di mana CO2 dibagi DT sama dengan K2 COCl kali O2 ditambah K3 COCl dan ClO. Itu terapan aproksimasi kondisi tune-up atau disebut steady state untuk zat antara. Nah, untuk COCl itu didapatkan sekitar 0, kemudian
menghasilkan COCl K1 COCl dibagi K2O2. Nah, tadi itu untuk COCl-nya. Kemudian untuk ClO-nya di sini bisa dilihat dengan rumus DClO dibagi DT sama dengan K2 COCl O2 min K3 itu mendapatkan sekitar 0 juga dan menghasilkan COCl dan disubstitusi kemudian menghasilkan di sini ClO K2 kali K1 dan dikali O2 dan dibagi K3 dan dengan hasil akhirnya di sini. Nah, substitusi ke persamaan laju CO2. Di sini dia mendapatkan reaksi akhir dengan DCO2 dibagi DT sama dengan 2K1 COCl2. Nah, ini merupakan laju pembentukan dari CO2. Nah, untuk reaksi ber-OD1 terhadap COCl2 dengan laju itu bisa ditentukan oleh langkah inisiasi fotokimia atau K1. Oke, lanjut untuk soal terakhir yaitu soal nomor 4, yang mana di sini kita membahas suhu saat waktu paru yang sekitar 60 menit dan 20 hari. Nah, pada soal nomor 4 itu diketahui orde reaksi atau orde 1, energi pengaktifan atau EA itu sama dengan 124.500 Joule per mol itu diubah ke 124,5 kilojoule per mol. Kemudian untuk faktor preeksponensialnya itu A sekitar 6 kali 10 pangkat 14 detik min 1. Kemudian persamaan Arrheniusnya itu K sama dengan A kali E pangkat min EA kali RT. Dan R-nya itu sekitar 8,314 Joule mol per Kelvin. Dan untuk reaksi orde 1 T setengahnya sama dengan ln2 per K sama dengan 0,36931 Kelvin. Nah, untuk ditanyakan di sini ada dua bagian yang dimana yang bagian A di sini suhu T jika T1 atau 2 sama dengan 60 menit. Yang dimana di sini sekitar 3600 detik dan suhu dan bagian B di sini suhu T jika T1 atau 2 itu sama dengan 20 hari sama dengan 20 kali 86.400 itu menghasilkan atau sekitar 1.728.000 per detik. Langsung saja kita menjawab di sini. Nah, untuk langkah umumnya dari T1 atau 2 T setengah sama dengan 06931 Kelvin itu diubah menjadi K itu sekitar 06931 T1 per 2. Nah, dan untuk dari Arrheniusnya atau K-nya itu sekitar A kali E pangkat min EA per RT. Dan LNK-nya itu sekitar LNA dikurang EA per RT. Menghasilkan T sama dengan EA R kali LNA kurang LNK. Dan EA-nya itu R kali LN A per K. Nah, kita menghitung untuk bagian A-nya. Di sini kita masukkan rumusnya, yang dimana untuk tes setengahnya 60 menit sama dengan 3600 detik. Nah, K-nya di sini sudah kita ketahui yaitu 0,6931 dibagi 3600 yang menghasilkan K-nya itu sekitar 1,9253 kali 10 pangkat min 4 detik min 1. Nah, untuk LNA-nya sama dengan LN 6 kali 10 pangkat 14. Nah, di sini LN 6-nya ditambah 14 kali LN 10. Menghasilkan di sini ditambah dan menghasilkan 34,028. Dan untuk LNK-nya itu didapatkan hasil sekitar min 8,55. Dan LNA per K-nya itu sekitar 42583. Nah, untuk T-nya itu kita menghitung dari hasil LNA-nya dan LNK-nya itu kita hitung dari LNA-nya 1204 kemudian dibahagi dengan rumus di atas
8,314 kali 42583 menghasilkan sekitar 351,8 Kelvin. Dan jika diubah ke derajat itu sekitar 78,8 derajat Celcius. Itu untuk bagian A-nya, yaitu jika suhunya 1/2 sama dengan 60 menit sama dengan 3600 per detik. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Di sini jika 20 hari sama dengan 1.728.000 detik. Sini kita menghitung K-nya terlebih dahulu, yang mana kita dapatkan konstantanya yaitu sekitar 4,012 kali 10 pangkat min 7 detik pangkat min 1. Nah, untuk LNK-nya itu sekitar min 14,729 dan LNA-nya ini di sekitar 48,757. Nah, kita konversikan ke T untuk kita menghitungnya, didapatkan hasil sekitar 307,1 Kelvin dan diubah ke derajat itu sekitar 34,1 derajat Celcius.